Assalamualaikum, kembali vlog ATC. Ini ada Vario, motornya mati total ya. Nah, mati total, padahal habis perbaikan ini. Habis perbaikan. Nah, ini sama mekaniknya diganti injektornya. Tahu lah apa, kenapa alasan diganti injektor dan lain saya kurang tahu. Intinya motor ini nggak mau hidup ya, sama sekali. Oke. Nah, ini untuk bagian akinya udah saya buka dan tadi barusan udah saya cek pakai multitester. Memang tegangan di sini ini masih normal, alias akinya ini masih ada stromnya ya. Hanya saja dia nggak mau naik ke atas. Nah, di sini saya agak kaget ketika saya membuka bagian sekring ya. Ini rada fatal sih menurut saya. Karena di sini di sekring ini warnanya sama sendiri. Teman-teman mungkin ada beberapa mekanik yang sangat-sangat asing dengan warna sekring seperti ini. Warna hijau-hijau apa inilah, pokoknya hijau ginilah. Itu sangat asing ya. Saya sendiri selama menjadi mekanik atau selama bengkel lah bahasa gampangnya, selama bengkel ya. Saya selama bengkel entah wis berapa puluh tahun lah, tidak pernah satu kali pun ya menggunakan sekring warna seperti ini. Sekalipun nggak pernah, seingatku ya, sekalipun nggak pernah. Karena teman-teman tahu sekring ini itu ukurannya 30 ampere ya. Sini ada tulisannya, nah 30 ya, 30 ampere. Semua bagian di sini dikasih 30 ampere. Entah alasannya seperti apa. Yang jelas kalau pemikiran saya, ketika motor itu sudah dikasih sekring-sekring model besar kayak gini, berarti kemungkinan besar sekringnya sering putus. Nah, padahal motor yang sekringnya sering putus itu menandakan terjadinya konsleting ya. Jadi ada tegangan arus yang bermasalah lah bahasanya kayak gitu. Nah, ini dikasih kayak gini. Ini sangat-sangat membahayakan. Kenapa menurut saya membahayakan? Kabel yang ada di motor, cover body umumnya ya kan, itu serabutnya sangat kecil dan maksimal rata-rata kalau di motor kayak gini maksimal itu ya paling sekitar kekuatannya 15 amperan lah ya, sekitar itu kurang lebihnya ya. Di atas itu biasanya mereka akan ngelupas kebakar ya, kecuali kabel yang memang biasanya untuk sekring main yang besar 25 itu, karena selain kabelnya besar jaraknya juga pendek, nggak terlalu jauh kemana-mana gitu. Nah, saya sendiri biasanya sering menggunakan kalau perbaikan kayak ginilah, umumnya saya sering menggunakan sekring yang lebih kecil daripada standar ya. Misal standarnya ini 10-15 lah. Jadi saya kalau untuk uji coba misal motor itu jadi konslet atau apa-apa, saya bukan dinaikkan seperti ini. Justru saya perkecil di 5 ampere atau 2,5 ampere kayak gitu. Jadi sekecil apapun konsletnya, misal seukuran rambut aja, kabel seukuran rambut nyentuh ke bodi, kalau sekring 2,5 ampere dia langsung diajar putus. Kayak gitu. Itu kalau saya. Nah, kalau kita menggunakan sekring gede ya, konsletnya kecil serambut, dia nggak akan kebaca, biasanya seperti itu. Tapi kalau sekringnya terlalu gede kayak gini, bukannya sekring yang putus tapi kabelnya yang kebakar, dan bahayanya lagi kalau ecunya yang jebol, itu sangat dikhawatirkan. Ini motor injeksi, jangan main-main dengan kelistrikan, sangat bahaya. Oke, kita lanjut inspeksi ya, karena penyakitnya ini mati total, sedangkan aki ini ada arusnya. Dan katanya sih udah dibersihkan, dicek semua. Parah ini. Nah, oke Kang Bro, ini udah saya keluarkan ya. Cara ngeluarinnya gampang. Jadi Anda harus buka bagian depan, soket di sini ya, soket-soket ini ada 3 soket, ini kita cabut. Terus sama yang di ecu sini kita cabut. Nah, nariknya lewat sini. Bukan ini ke bawah, nggak bakalan bisa ya. Seperti halnya rumah-rumah sekring pada motor Honda yang lainnya lah, kayak Supra 125 ya, Blade, terus Beat dan lain-lain. Itu harus dari dimana sekring itu berada, di situ dia tarik. Oke, wes ya. Ini rumah sekringnya. Kalau dilihat ya, diamati itu model warna kabelnya ini kayak
rumah sekring yang sudah pernah diganti, bukan originalnya. Warnanya itu loh kayak keping-pingan lah, harusnya kan nggak seperti ini. Nah, tak jelasin dikit. Kalau masalah sekring-sekring di sini biasanya ditutupnya itu ada ini sekring, misal ini sekring untuk full injeksi, ini sekring dan lain-lain udah dijelasin. Di sini kan ada 2 relay ya. Tadi kan ketika kita kontak dia kan nggak mau hidup sama sekali, sedangkan di aki ya, di aki itu ada harus 12 voltnya. Nah, relay ini yang sebelah sini itu relay starter ya, yang kakinya 4 ya, yang kakinya 4 seperti ini itu relay starter. Jadi kalau nggak mau starter biasanya yang bunyi ini cetik 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 cetik, tapi kalau dikontak bunyi ceklik ya, biasanya itu relay yang kaki 5 kayak gini. Nah, ini relay kaki 5. Nah, karena tadi kan tidak mau hidup sama sekali ya kan, nggak ada arus sama sekali, itu yang kita cek di sini yang di relay kaki 5. Kalau masalahnya di area starter, yang starter kadang mau kadang enggak ya, itu kita ngeceknya di sini. Oke, kita fokus di sini aja dulu ya, di sini nanti baru ke arah sekring-sekring ini. Kita fokusnya di sini dulu. Nah, ini jalurnya ini ya, lihat isolasinya ini udah pernah bongkaran ya kan, udah pernah bongkaran. Oke, kita bongkar ya, kita bongkar. Nah, ini kan ada kabelnya, out frame malah. Nah, ini kan ada kabel-kabelnya, berarti kemungkinan memang sekring udah pernah diganti rumah sekringnya. Oke ya, ini ya, oh ya kan, ada sistem seperti ini. Oh, ini isolasi semua, ini isolasian semua. Nah, kalau rumah sekring biasanya kan kalau dibeli kan cuman ininya aja, nggak sampai kabel ke atas ya, jadi ya pasti akan ada sambungan-sambungan. Agak ekstrim sih model kayak gini ya, bukan ekstrim, kalau memang rusak ya harus diganti, cuma agak gimana gitu karena ini kan posisinya di bawah sini loh Kang Bro. Nah, di bawah ya kan, apalagi kalau ada cover bawahnya, begitu rabas air atau apa kan, nah ngumpul di sini airnya. Yo nggak ngumpul terus-terusan, cuman kan sempet ngumpul gitu loh. Ini ada sambungan di area seperti itu. Nah, agak ngeri, makanya aku nggak pernah setuju letak aki sekring itu di bawah, itu nggak pernah setuju. Lebih setuju ke vario yang FE generasi awal yang bolam. Oke, langsung lanjut ya, kita ke sekring yang paling ujung sini. Yolah, jebol sih wesan. Masanya cepot satu, ini masanya wis popa apa mergo iki masane iki ya. Ini di sini ada arus, kabel kecil ini arus ya, arus ini yang bercabang ke sebelah relay sebelahnya, sebelah sini ya. Relay ini juga nanti ada arusnya lagi, ini dari kontak. Terus ini ada kabel kuning ya, terus ini ada, nah, kabel besarnya itu ada 2, yang ini tadi putus ini, nah hijau, terus sama yang ini. Nah, ini memang tegangan tinggi. Kalau yang segini ini ya wajib hukumnya kalau motor itu harus menggunakan sekring 25 ampere kayak gitu, itu wajar lah menurutku. Tapi kalau sekring biasa pakai 30 kayak gini ya lumayan sih, kabel ukuran segini ya bakalan dilalap, kebakar nanti. Terus di tengah ini kan sekring sini, terus yang kanan kiri kan kabel kecil semua, 2 ini ya kan. Terus yang tengah ini, nah dia ini yang menuju ke sini, ke sekring sebelahnya sini.
yang nantinya dibagikan ke sini. Oke, sekarang saya akan coba cek ya di bagian sekring yang lepas barusan. Apakah pengaruhnya di situ? Tadi sebelumnya nggak lepas del, terus dibongkar malah del, ya nggak tahu. Nah, kayak penyakit kayak gini ini rawan Kang Bro. Nah, coba Anda perhatikan. Ini sekring starter ya. Ini kan soketnya di sini, kelihatan. Ini soketnya di sini. Yang ini ambles. Ya kan? Yang satu ambles. Nah, model-model kayak gini ketika kita pasang relaynya kayak gini, bukannya dia nancep, dipasang kayak gini, bukan dia nancep, tapi justru malah kedorong. Nah, lepas nih. Ya kan? Kayak gitu kurang lebih. Lepas. Makanya memang sebenarnya ini ya, untuk sekring, rumah sekring itu kalau bisa yang ori, copotan-copotan ya nggak apa-apa, yang penting layak. Kalau nggak ori itu memang rawan kayak gini. Ini contoh dipasang kayak gini itu kadang itu dia nggak masuk, tapi malah ini kedorong keluar gitu loh. Jadi yang kayak gini ya harus kita dorong lagi dari dalam, bahaya ini. Nah. Oke, ini kita tarik-tarik ya kabelnya, barangkali ada yang nggak beres. Oke, kita fokus dulu ke kabel hijau ini. Urusan kabel itu memang terlihat santai, tapi ya memeti ya, pusing. Ini memang kayaknya kabelnya memang bukan kabelnya sih, maksudnya pinnya itu kurang rapet kalau menurutku ya Kang Bro. Jepitannya itu kurang rapet, makanya dia lepas. Ntar saya akan dorong dulu pinnya ya, dorong keluar. Mana tadi? Oh ini. Nah, jadi dia lepas di sini ya Bro. Pinnya itu lepas di sini. Kabel masanya ya, kabel masanya ini lepas di sini. Ini yo sama aja bohong bener kalau mati total. Kalau nggak ada masa ya mati total. Yesus, Jan. Kalau rumah sekring KW itu lembek Kang Bro memang. Ini ya cengkeramannya ini kurang, dia nggak bisa. Kalau yang bagus itu habis dimasukin benda itu ya, misal dimasukin ini set gitu ya, ditarik lagi itu dia bisa kayak nutup lagi. Kalau yang murahan itu sekali pernah lower, dia lower terus. Nah, kayak barang-barang murahan lah ya. Barang ciptaan Tuhan. Kalau yang bagus ya leban leboni kok, toke leboni toke ya panggah balik nanti balik perawan. Oke. Yes, kita kupas dulu ya Kang Bro. Oke Kang Bro, ini udah tak jepit lagi, terus tak tambahin solder ya. Nanti untuk yang kabel satunya ini, yang gede juga, kita akan tambahin solder juga. Nah, ini untuk yang kabel satunya ya, yang merah biru, kita solder juga. Karena ya sebenarnya nggak disolder ya nggak apa-apa sih, cuman karena ini rumah sekringnya sudah nggak ori, jadi was-was lah, biar awet maksudnya. Habis dibaiki nanti rusak lagi, malah kita yang dikomplen-komplen ya. Mendingan sekalian kita normalkan kalau bisa. Ini rodok anu ya, agak lepas-lepas juga. Kancingannya ini kayaknya udah mulai rusak. Nggak apa-apa lah. Oke, nanti kita pasang dulu relaynya, baru kita tancepin, kita dorong kabelnya ya. Ini kan udah nancep sebenarnya ya, tapi kita tambahin lagi di sini dorongan biar lebih kuat. Oke, sip. Sekarang kita coba pasang akinya ya, nggak usah dipasang di situ dulu, kita pasang di bawah nggak apa-apa, atau di sini nggak apa-apa. Nanti kalau benar-benar udah mau hidup baru kita
kembalikan ke posisi awal. Nah, pengetesan awal ya, pengetesan awal si relay udah bekerja atau belum. Nah ini kayak gini, ini ya udah saya pasang, padahal ini belum saya pasang ya masanya, tapi dia udah ikut masa yang sini ya, karena di kabel ini kan ada 2 masa. Ini yang ke bodi belum saya pasang, tapi ini dia udah ikut yang ke sana. Ini kita gini kan Kang Bro, kontak itu masih off ya, masih off gini kan, nanti di bawah sana dia ngerespon cetik-cetik gitu, coba ya. Nah bunyi kan, nah di relaynya bunyi ya kan. Nah itu relay udah berfungsi. Kalau sebelumnya kita kontak-kontak kayak apa, relay itu nggak bunyi ya, itu salah satu indikasi ya. Kita kasih bocoran lah buat yang setia nonton channelku, tak kasih bocoran, karena ilmu-ilmu semacam kayak gini tuh ilmu mahal sebenarnya, tapi tak obral. Ya oke Kang Bro, ini setelah kita pasang ya, kita cek arusnya ya, ketok. Oh harusnya 12 volt normal ya. Oke sekarang kita coba ini screen starter, screen powernya udah kita pasang semua ya. Tetap pakai ini standarnya aja dulu, nanti soal penggantian gampang. Oke kontak sih. Nah nyala. Coba start, mau hidup enggak? Ah di start enggak mau, lihat ya. Lihat enggak mau hidup, artinya suwak kayaknya ini. Tuh enggak ada engkol, kok engkol aneh ya gitu. Oke Kang Bro, ini udah saya coba ganti akinya yang baru. Kita coba nyalain. Bismillah. Nah motor hidup ya, start. Guys jangan lupa di like, subscribe. Kalau ada komentar spam ya, judul wes bantu klik lah, pokoknya klik titik 3 laporkan gitu aja ya. Kalau nggak kayak gitu nanti komentar-komentar Anda itu ketutup semua sama judul, akhirnya orang yang mau mencari informasi kebenaran itu malah dapatnya situs judul. Wes wassalamualaikum.